Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Kita masuk di segmen Biar Nggak Bingung lagi. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Jadi aku mencicil, aku jawab satu persatu, teman-teman. Kali ini ada pertanyaan yang datang dari salah satu perempuan yang nggak akan kita sebut namanya. Jadi kita sebut saja dia Anon. Jadi dengerin sampai habis ya. Mungkin aku langsung bacain aja ya message-nya. Hai Kak, barusan aja aku dengerin podcast kakak yang judulnya katanya Gen Z hobi resign cepat. Thank you. Podcast ini muncul di saat aku bener-bener ingin resign dari tempat kerjaku sekarang. FYI, aku kerja di tempat yang sekarang ini udah kurang lebih 1,5 tahun. Awalnya aku juga mikir, ini aku bener-bener dari diri sendiri atau bukan sih keinginannya? Atau cuma karena hal-hal sepele aku jadi pengen resign. Sebenarnya aku pengen resign itu udah dari lama banget. Tapi aku juga selalu mikir mungkin adaptasiku belum selesai dan aku mencoba adaptasi lagi, tapi tetap aja ternyata aku gak bisa. Udah lama terhitungnya dan aku belum juga bisa nyaman di tempat kerjaku sekarang. Padahal lingkungan kerjanya baik, cuma memang akunya yang belum bisa nyaman di kerjaku saat ini. Dan itu membuat aku sering kecapean dan tidak semangat. Menurut kakak, keputusanku untuk resign apakah lebih baik? FYI kak, saya kerja di laboratorium pendidikan sebuah instansi perguruan tinggi. Jadi asisten peneliti. Awalnya aku berdua sama temen, tapi 1 tahun lalu dia memilih buat selesai dan memilih buat berkarir di luar. Aku masih suka bimbang gitu, tapi kayaknya kali ini aku harus bener-bener mantap dan berani ambil langkah untuk kedepannya bagaimana. Oke. Sebelumnya terima kasih Anon untuk ceritanya dan sharingnya. I know this is very personal probably, tapi kamu mau membaginya di sini. Siapa tahu yang akan kita bahas di podcast ini bisa membantu juga teman-teman di luar sana yang mungkin problemnya serupa sama yang kamu alamin sekarang. Pertama-tama aku mau appreciate dulu sih, karena di sini aku baca kamu menyampaikan bahwa kamu udah melakukan self-evaluation gitu ya. Kamu ngerasa pengen resign berkali-kali, tapi berkali-kali juga kamu mencoba men-challenge diri sendiri, mungkin akunya yang belum selesai adaptasinya. Menurut aku itu perlu diapresiasi, dan yang kamu temukan mungkin sampai sekarang masih belum kerasa nyaman juga di tempat kerja gitu ya. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, apakah keputusan untuk resign ini lebih baik? Aku mau sharing tentang sudut pandang ketika orang itu pengen resign ya. Jadi resign itu selalu ada pull factor dan push factornya untuk kita bermigrasi ke kondisi apapun. Nggak cuma resign sih sebenarnya. Kalau kemarin ada yang komen di podcastku, namanya hijrah. Untuk seseorang tuh hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu ada pull factor dan juga ada push factornya. Termasuk case kamu yang mau resign ini. Push factor itu artinya apapun hal yang mendorong kamu untuk keluar dari tempat kerjamu sekarang, baik itu positif atau negatif konteksnya. Pull factor adalah hal yang menarik kamu keluar dari tempat kerjamu sekarang. Dan selalu ada 2 faktor itu menurut aku, dan akan bijak kalau dilihatnya juga dari 2 faktor itu. Pull factor dan push factornya ada yang positif ada yang negatif. Misalkan push factornya positif tuh berarti sebenarnya ada faktor-faktor yang membuat kamu bisa untuk bertahan di perusahaan ini gitu. Nah, yang mau aku sharing sebelum kamu memutuskan untuk resign, yang mana pasti yang dilihat itu adalah faktor-faktor jeleknya kan. Kenapa pengen resign? Karena push factornya negatif. Jadi di sini tuh udah nggak enak, nggak nyaman, dan semua hal-hal yang terasa negatif. Dan di luar pull factornya itu semua yang terasa positif. Kayaknya di luar chance-nya lebih besar, opportunity lebih besar, atau apapun lah ya yang bisa terbayang. Intinya di luar tuh akan terasa lebih baik daripada di dalam. Itu biasanya orang melihatnya. Tapi sebelum resign bisa juga dilihat kacamatanya dibalik gitu ya. Apa sih yang sebenarnya bikin kamu bertahan atau mau bekerja di tempat ini at the first place gitu? Yang pertama kali bikin kamu mau nerima pekerjaan ini tuh apa awalnya? It could be money, bisa jadi karena duit, dan kalau memang kamu sekarang masih butuh duit, itu bisa jadi pertimbangan. Terus mungkin lingkungan, tadi kamu sempat bilang sebenarnya lingkungannya baik. Apakah itu juga sebenarnya yang bikin kamu bertahan selama ini? Jadi hal-hal yang bikin bertahan tuh juga perlu dilihat sebelum memutuskan untuk resign. Rela nggak kalau hal-hal baik yang udah ada di sini kamu lepas? Karena besok di luar ketika udah mau resign, belum tentu bisa dapat yang kayak gitu. Mungkin akan dapat hal baik yang lain, mungkin. Tapi sangat mungkin juga untuk gak dapat hal baik yang sama yang udah kamu dapat sekarang. Dan untuk keluar kan pasti 50-50 kan, chance-nya kita gak pernah akan tahu apa yang akan didapat. Tapi kalau udah stay di dalam, kamu udah tahu apa yang udah kamu dapat. Jadi perlu dilihat dari itunya juga gitu. Kemudian, untuk menjawab pertanyaanmu, apakah keputusan resign ini lebih baik? Aku merasa kayaknya bukan kapasitasku untuk ngasih justifikasi apakah resign ini baik atau nggak baik. Cuman, tentu ya, semua tuh akan balik ke kamu. Dan mungkin ini akunya juga ya, tidak mau mengambil akuntabilitas dalam keputusanmu. Tapi, mungkin ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah,
apapun keputusannya, alasan terbesar itu memang harus datang dari diri kamu sendiri. Dan kalau aku lihat intensinya yang sudah kamu lakukan dengan kamu mencoba untuk beradaptasi, terus kamu juga bisa bilang sebenarnya lingkungan kerjanya itu udah baik, tapi kamunya yang belum bisa adaptasi. Aku melihat kamu punya potensi untuk bisa fokus ke diri kamu sendiri. Ketika kamu resign, pastikan alasannya tuh memang buat diri kamu sendiri gitu, bukan karena pengaruh orang lain. Jadi termasuk yang tadi kamu sempat cerita, kamu awalnya berdua sama teman, kemudian dia memutuskan untuk keluar. Nah, ini nih bisa jadi tricky nih, Anon ya. Karena ketika temenmu keluar dan ternyata dia berhasil, aku cukup yakin jalan kalian itu akan beda. Mungkin dia keluar berhasil dengan apapun yang dia ambil sekarang. Tapi bisa jadi kamu berhasilnya bukan di jalan yang sama, kamu berhasilnya di jalan yang sekarang, di kantor ini gitu. Meskipun tentu itu nggak bisa divalidasi juga ya. Itu hanya kamu yang bisa tahu dengan kondisi sekarang. Tapi aku concern atau aku khawatir kalau proyeksi nasibnya temen itu kamu jadikan referensi. Karena itu sangat nggak, menurut aku chance-nya 1 in a million gitu kalau emang bener-bener ngikutin jalan orang dan bisa exactly sama gitu. Apalagi kita juga nggak tahu kan teman kamu nih sebenarnya sukses atau nggak di jalannya. Pasti dia juga punya strugglingnya di tempatnya gitu. Jadi pastikan apapun keputusan kamu tuh alasannya memang dari diri kamu sendiri. Yang kedua adalah usahakan kamu tahu what's next-nya. Kalau sekarang kamu mau memutuskan, oke, udah mantep nih Kak, aku yakin ini memang alasannya dari aku ngerasa potensiku nih lebih oke kalau bisa aku pakai di luar, misal kamu udah valid kalau memang tempat ini nih udah nggak bisa diusahakan lagi karena udah 1,5 tahun dan masih belum bisa adaptasi, dan kamu meyakini bahwa udah nggak ada benefit lain lagi yang bisa kamu dapat dari tempat kerja ini, mantep untuk resign. Usahakan kamu tahu next plan-nya apa. Habis resign mau ngapain? Mau langsung cari kerja? Atau kamu punya usaha? Atau mau gimana? Jadi jangan sampai terkatung-katung ya. Jangan sampai, lagi-lagi ini preferensiku pribadi, jangan sampai lihat ntar deh. Itu bahaya tuh, lihat ntar deh tuh bahaya banget menurut aku. Karena jadi elastis banget, ntar tuh elastis banget gitu loh. Jadi lihat ntar deh, resign aja dulu. Terus begitu resign, gak sadar tiba-tiba udah berapa bulan belum mulai cari karir baru lagi, mau mulai lagi tuh akan terasa sangat berat. Mumpung ini kamu sekarang masih bertitle sebagai pekerja, ini sebagai asisten peneliti ya, di plan dulu sebelum kamu resign tuh kamu udah punya lah ya sesuatu yang akan membantu karir kamu tepat setelah kamu resign. Termasuk kalau misalkan finansial itu jadi pertimbangan kamu ya, dipertimbangkan juga plannya nanti di finansial akan gimana. Aman nggak dengan kamu resign dari sini? Pendapatan selanjutnya masih oke nggak buat kamu? Itu juga perlu diperhitungkan menurut aku. Dan faktor-faktor lain ya yang nggak akan terbatas. Misal akomodasi kamu gimana? Terus kalau pindah orang tua gimana? Atau tanggung jawab kamu yang lain kayak gimana? Itu juga next plan itu yang perlu kamu pertimbangkan juga. Yang tiap orang tentu akan beda-beda. Begitu. Mungkin ini tidak akan terasa memuaskan, Anon, karena memang aku menghindari memberi justifikasi sama hal-hal kayak gini. Jadi aku kasih pandanganku aja berdasarkan pengalaman aku pribadi. Semoga itu bisa membantu kamu memperuncing pertimbangan kamu untuk resign. Dan apapun yang kamu akan putuskan, I wish the best for you. Oke? Itu aja yang bisa aku jawab di episode kali ini. Seperti biasa, kalau kamu ada pernyataan yang gak setuju, atau mungkin justru kamu juga punya pertanyaan yang lain yang masih berkaitan dengan karir dan usia di dewasa muda, feel free untuk DM di Instagram podcast ini, biar gak nyesel.podcast. Atau kalau kamu kepo sama coaching programku, kamu juga selalu bisa ke accessible link di Instagram pribadiku @tashalma. Kita ketemu di episode lain. Jangan lupa dengerin biar kamu gak nyesel. Bye!